Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten guys, kalau tasik nembe nderek niki tapi badhe tanglet. Seumpami sampun kita nambah niku tingkatan hakikat sing menuju makrifat kang bila sampun saged niku napa ninggalaken sholat sing bentuk syariat nata terus pundi kadang kan enten sing aku wis sholat sadurunge sholat ngoten ngapunten niku mawon Mas sampun. Ketika jenengan sudah dikatakan makrifat, haram manakala kau melakukan sholat. Gak bingung gak kira-kira? Ojo protes di tak dunungno sarai iku tadi matan. Ketika si A itu sudah dikatakan di mata Allah dimusyahadah atau makrifatullah, haram si A iku sholat. Wis cek ngelu dhisik sampean, tak jarno sik. Ngene lho maksude sarai. Maksude haram si A melakukan sholat, si A manakala merasa dirinya yang melakukan haram. Si bingung? Di dalam si A wajib yang merasa terjadinya sholat itu adalah Allah. Gak boleh ngaku-ngaku. Bisa? Si bingung? Ini Bapak, aku yakin jenengan tanya itu sholat secara syariat tadi. Lah ngoten nggih? Si A wajib tarkus sholat. Artine tarkus sholat, si A iku wajib tidak merasa kalau si A yang melakukan sholat. Padahal si A wujud dohir tetap harus melakukan sholat. Dalilnya mana? Al-Baqarah 238. Hafidu ala sholawah wassolatil wusta. Iki versi wasilun lho nggih. Boten versi majdudun. Versi wasilun. Surat apa Pak? Mang Pak? Al-Baqarah 238. Hafidu alas sholawati luru was sholatil wusta. Pun wajib ngreksa as-sholawah ay al-maktubah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, disebut jamak karena 5. Iki perilaku jasmani. Jasmani lho ya. Wassolatil wusta, sholat tengah. Tengah berarti ruhaniyah. Iki sholati ruhaniyah utawa sholati nyawa, sholati roh. Wajib. Iki proses lho Pak ya. Proses. Jadi ketika Anda melakukan sholat daim, sholat wusta, inilah caranya untuk bisa sampai makrifat Allah. Ketika sudah makrifat Allah, si A tadi
hatinya tidak boleh ngakui kalau si A yang melakukan paham betul? Mengapa ini dikatakan sholatnya ruh? Karena manusia terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Nek jasmani itu jenis mati kalau tidak ada rohani. Jadi jasmani harus sholat, rohani juga begitu. Tetapi ketika saat ini sudah ada di alam ahad atau alam musyahadah ini, maka si A tidak boleh ngakui kalau si A yang melakukan wakumu lillahi qanitin ay khashi'in. Nah ini ada terusnya ayat ini, wakumu ta'anlah terus lillahi, karena Allah qanitina khali khusuk, bertemu berarti. Tapi kalau sudah ketemu, maka wajib bagi si A ninggalno sholat. Artinya ninggalkan, tidak ngakui kalau si A iku walaupun secara fisik si A itu berkewajiban menjaga ini. Paham? Ini sistem wasilun, sistem yang para nabi dan rasul tegakkan. Tapi ada sistem lagi untuk bisa ke ahad datang Allah, sistem majedubun, sistem akal iki gendeng. Iki gak iso dipilih loh Pak ya. Aku khos atau nang khawasul khos gak bisa pilih. Ketika jenengan iki berjalan di atas zikir sirul asar, nanti dijadikan Allah majedubun opo wasilun, iku urusane Gusti. Meniku ibu ya anak sing takok, Gus gak bahaya bojoku gendeng kok nang Gusti Allah. Wis nek pancen ngono tak takok ibu, luwih apik endi bojo sampean gendeng nang Allah nek gendeng nang bojone wong? Pilih ya. Lu sok ngomong ngeten, sak joke sampean ngaji nang Jayapura. Biasa ono masjid, sapa masjid gak tahu sapa masjid. Aku lo gak pernah murui ngono, gak pernah. Aku mengatakan tinggalin masjid, enggak. Cuman aku pernah memangi sanjang, nek Allah iku mangdeleh wasilun, sempurnakan, keseimbangkan antara hukum syariat dan hukum hakikat. Hablum minanas dan hablum iki sistem wasilun. Kula nggih nate dilakokne Gusti Allah sistem majedubun, Pak. Majedubun bener memangi. Wis gak roh wong. Kali iki lepas. Sampak muda. Mboten semerap laksana wong turu. Sampak mohon maaf Bu nyuwun sewu, manukku tak pedhot. Saya minta kok wong kampung. Pedhot. Dadi aku gak ndek manuk. Nggih. Lho Gus, gak ndek manuk kok ndek anak. Gak sulapan nah iku. Ya urusane Gusti Allah. Terus ojo golek bukti lho sampean lho. Saya bukti ya ojo ngono. Sing jelas itu pernah terjadi secara fisik yang saya tidak tahu. Yang saya tidak tahu. Kok umpama saya sadar eling, ya isin lah Pak. Nek ana orkes niku kula munggah muda buyar orkesi. Ya sampean takok wong kampung nggen kono lho, aja takon aku. Apa yang kula nek takoki lho akmu? Son, akmu niku ya apa? Ya mbuh, aku ya kok rong turu sih. Atus jenengan tilem iku lho, roh awak sampean ah. Boten semerah.
Sampai niki suwalan mujur nang ndi yo gak ero. Mboten semerap. Ya seperti itulah majadubun itu. Lah niki saya alami hampir 1 tahun. Makane mboten nyalahno wonten wong sing benci ambek aku ngelokno jenengan sing ngaji rono, aku iku ngajine nang wong gendeng. Nek kuwi kok gendeng yang lumrah mergae gurumu tahu sebetulnya secara manusiawi aku nggak ingin Pak seperti itu, tapi Allah memperjalankan. Bisa apa kita makhluk nggak gitu toh. Jadi Bu gak usah wedi, masih Pak yang ngono nek dipucuk terus atine gendeng nang Gusti Allah ditelem majatupun. Ya cok ngelokno sapa-sapa. Udah tinggal kita menikmati begitu. Lah apa digonang dokter Gusti pedhot yo mboten terus wong kampung. Nggih kali ladeng langsung nyeleng ngoten. Ya wis mbuh, tapi ojo takon bukti lho ya. Takon bukti. Sampeyan takok wong kampung mawon, ojo takok bukti nang aku saiki, takok wong kampung. Pun. Jadi apa yang jenengan tanyakan tetap Pak dideleh wasilun secara syariat tetap wajib. Secara hakikat wajib dirinya itu meninggalkan. Artinya meninggalkan tidak merasa dirinya yang melakukan. Katanya semuanya itu dia harus betul-betul yakin kalau itu saking Gusti Allah. Paham nggih? Nek ngene wis paham, nek mang pas matan tak omongno wajib ninggalno ya bingung sampean akhirnya tabrakan. Tapi aja diputus loh. Video iki mah jangan diputus. Tolong jangan diputus. Ana sing gak seneng diputus Pak. Saret dibuat TikTok. Goncang dunya. Wis ojo sholat jari Gusti gak oleh sholat. Rusak iki. Nggih, ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngenten Gus, dalam proses dinul haq ini semua kan menuju maqam musyahadah. Nah, untuk mencapai maqam musyahadah itu, misalnya kita ini ndang cepet-cepet, misalnya ada perasaan seperti itu, dan segera mungkin kan begitu. Nah, ini merupakan hidayah atau dari nafsu kita? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tadi? Lupa. Udah itu aja Gus. Udah gini sebentar. Ketika kita ini belum mencapai maqam musyahadah, kemudian kita mengaku perasaan itu aku Allah, apakah itu diperbolehkan? Gitu. Saya kira itu Gus. Okay. Waalaikumsalam. Memang dari beberapa ayat Allah menyerukan lewat utusannya untuk lekas kembali pada Allah karena kita tidak tahu sisa umur hidup di dunia tinggal berapa. Memang. Yang kedua, proses berangkat kita memang tidak terlepas dari nafsu. Tinggal nafsu yang mana? Nafsu yang duduk di sifat basariyah atau basiroh. Ini sih makhluk jalan. Yang jelas Allah katakan inna nafsa la amaratum bisu illama rohimarob rabbi. Ada nafsu yang dirahmati. Benar itu dari nafsu. Cuman ini nafsu berangkatnya dari
kesadaran lawamah, kemudian mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, artinya mutmainnah anteng. Irji'i seruani, kembalilah kau ila rabbiki maring pangeranmu. Ini nafsu si nafsu. Cuman ini nafsu yang dirahmati. Nah, akhirnya disebut jiwa, belum disebut ruh, padahal ruh itu yang diseru untuk kembali. Jiwa atau nafsu disebut jiwa atau nafsu karena masih ada selain Allah. Masih ada dua. Tapi nanti kalau sudah dikatakan ruh, itu adalah Rauhil Kudus atau ruh yang disucikan, bukan malaikat Jibril loh ya. Cara syariat malaikat Jibril. Cuman yang dimaksud ruh ini harus fitrah. Kita mengatakan ruh itu fitrah. Jadi nanti jiwa atau nafsu itu sudah ruh kalau belum suci berarti namanya jiwa atau nafsu, dipanggil oleh Allah setelah itu namanya ruh, itu berarti sudah fitrah, berarti sudah kembali pada Allah, bisanya kembali rodiyatam mardiyah, ridho melepaskan apapun, ridho melepaskan keakuannya. Rodiyatam mardiyah, diridani juga. Istilah orang berjalan sudah disumanggaake, silakan itu tempat kamu. Wis nggak ada ganjelan apapun, bisalamin aminin, dengan santausa, selamat santausa. Kalau sudah di situ baru Pak, wis bukan dikatakan nafsu lagi. Nafsu sudah hilang, nama ruh juga hilang, nama Allah sudah hilang, yaitu tadi yang kusebut laisa kamislihi syai'un. Yang kedua, sebelum dimusyahadah boleh enggak kita itu menyebut ana Allah? Dibuka di dalam surah Al-Anbiya ayat 29, hukumnya syirik. Kalau belum lepas ana makhluk, maka di situ enggak boleh. Kalau detik-detik ana Allah iku makhluknya tidak ada, betul napa-napa. Jawabannya di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 boleh, atau lebih mancepnya jawabannya di surat ke-20 yaitu surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Ini jelas musyahadah. Tapi kalau belum, pertanyaannya kalau belum detik-detik musyahadah mengatakan ana Allah, digemplang wong ngamen. Artinya jawabannya itu ada di surah Al-Anbiya ayat 29. Bagaimana hukumnya? Syirik. Paham ya? Tapi kalau sudah sampai iki di musyahadah ngucap ana di dalam hatimu, monggo, anallah, saya Allah. Tapi walaupun dalam hatimu gak bahaya, manakala kau keluarkan di tengah-tengah umum, ini bahaya. Minggir Allah arep lungguh, misalnya ngono ya. Iki bahayanya di situ bagi mereka yang hatinya masih buta terhadap Allah, mesti gap Pak. Sudah terjadi anak al-haq la fi jubati illallah. Aku adalah kebenaran, aku adalah Allah. Tidak ada di dalam jubahku kecuali Allah. Lah iki bagi al-khalat nggak masalah, tapi bagi orang awam inilah yang bermasalah. Gak masalah bagi al-khalat karena ketika saat itu al-khalatnya sudah tidak ada.
Dalam diri al-khalat sudah tidak ada, dirinya sudah tidak ada. Justru kebenaran yang ada di dalam dikeluarkan. Makanya ketika kita ngaji tafsir Jalalain, ketemu ayat yang seperti ini, innani anallah, bingung jelas noni, nggak bisa. Yes, kita lewati aja blas. Nah. Jadi saya bingung pak, gak ero. Nek pinggire iku sing dituju diliwati sret. Oh nggak tahu nama kuno. Jadi saya bingung. Mencari mepe. Mestinya tanya pada orang yang tahu. Mesti dituduh. Ini kalau dalamnya Pak Abdullah ngono. Liwat ngarepe wong gak tahu nang omahe, Pak. Tidak pernah ke rumahnya Pak Abdul. Yo nggak tahu kalau di belakangnya. Jenengan sholat nggak ngerti kalau di depan jenengan ada Allah. Iku jenenge wong bingung. Takone yang ngono. Yo sing ojo salah sasaran. Takok namanya Pak Abdullah, takok wong sing garuh omahe Pak Abdul. Jawabannya ono loro. Mriko lho Pak. Ngono. Kadang-kadang jawabannya duka nggih. Nomor loro jawaban kula mboten semerap. Wis putul sampean. Takok sing ruh omahe Pak Abdullah. Nggih. Wonten melih ibuke ada? Tidak ada. Ada, monggo. Ibu kita kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berangkat dari Sirul Asror, Gus. Nggih. Di sini semakin Sirul Asror saya rasakan, terus dalam hati saya itu gini, gerak ini karena hidup, dimana hidup itu ada Allah gitu loh Gus. Terus bersangkutan dengan ini dalam segala aktivitas, terutama yang saya rasakan dalam sholat. Yang nomor satu dalam sholat itu gini, sholat itu gerakan sholat apa tuh nyaman gitu ya. Terus tiba-tiba itu sudah selesai gitu loh Gus, tanpa disadari rokaat ataupun gerakan sholat itu tadi saya tidak nyadari. Kadang ada kesalahan itu nggak saya yang tahu gitu. Rokaat ibu tadi lebih, kadang gitu. Terus yang keduanya untuk masalah ini, apakah dalam segala hal saya melihat di situ ada Allah, dalam arti gerak ini hidup. Kalau nggak ada hidup ini nggak ada gerak gitu loh. Terus di situ langsung klik Allah ada gitu loh Gus. Apakah ini namanya yang dikatakan hidup itu Allah gitu loh. Nah itu yang nomor satu. Yang nomor duanya, banyak masalah yang saya hadapi itu tanpa saya sadari selesai. Dalam arti selesai saya pun tidak sadar, ditanya gimana menyelesaikannya tadi kok begitu gitu. Itu tanpa saya sadari selesai Gus. Salah satu contoh ngapunten wong wedok mesti sing dipikir utang. Nah, di situ kita ada hutang tanpa saya sadari, walau setiap harinya nyambut gawe Gus nggih. Tiba-tiba itu lunas gitu loh. Tapi gregetnya untuk kerja itu tetap harus ada, dalam arti saya ikhtiar gitu aja, tapi penyelesaiannya itu tanpa saya sadari. Apakah itu namanya yaitu hidup itu Allah atau gimana ya Gus ya? Iya. Namung ngoten mawon ingkang kula tangkletaken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama memang ketika saat Allah menarik kita di muraqabah, merasa bahwasanya Allah dekat pada kita, anta la ilaha illa anta, maka di situ nanti akan digiring, ditarik Allah ke musyahadah seiring berjalannya proses nafi isbat atau proses tahalli tajalli atau proses pemfanaan keakuan diri makhluk yang melakukan. Disitulah nanti kita akan dimasukkan tentang la ilaha illa ana fana'ud dzikri,
Apakah itu hidup Allah itu? Iya, betul. Secara otomatis jenengan itu tadi ya nggak bisa mengatakan ingat terhadap rokaat kalau akal sampean itu juga ditarik Allah di situ. Terus bagaimana hukumnya sholat saya? Misalnya duhur jadi 20 rokaat atau duhur menjadi 2 rokaat, wis iki munggo Allah wis gak iso sampean dihukumi, nggak bisa karena akal jenengan juga dilalaikan dengan hitungan-hitungan itu, dan itu bisa terjadi pada siapapun, dan itu sebagai proses memang pembelajaran praktek kita ketika saat kita beramal memang seperti itu. Yang kedua, permasalahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu man haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memegang takwa, zikir itu tadi ya, untuk ke Allah, maka yaj'al lahu makhrajan. Persoalan sampean iku sing mutusi sapa? Gusti Allah ta? Istilah bahasa ayat tadi, mana persoalanmu yang miturut logika sulit diselesaikan, itu yang menyelesaikan itu Allah, berarti monggo Allah gampang apa sulit? Gampang. Innallaha ala kulli syai'in qadir wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Datangnya tidak bisa kau nyana-nyana, selesainya enggak sampai nyana-nyana. Berarti jenengan iku laksana filosofinya hayawan laba-laba, sibuk bangun omah, gak sibuk golek panganan kok teko dek, akhirnya laler kejaring lamuk kejar, sing nekakno laler ambek lamuk siapa? Nah iya dah. Sing penting sakniki ruhaniyahmu itu sibuk bangunan romai roh iku, takwa iku. Urusan jasmaniyahmu ya cara syariat ikhtiar biar melaku, silakan. Tapi ruhaniyahmu tidak akan pernah ngaku-ngaku kalau itu ikhtiarmu, lakumu. Kita tidak akan pernah mengakui kalau sirul asrulnya sudah jalan, gitu loh ya Bu. Nggih, leres itu. Apakah hidup itu Allah sejati nih? Nggih, leres. Udah cukup Bapak? Cukup ya. Ibu tambah mana gak apa-apa, nek Pak gak oleh tambah sih. Nek Ibu tambah monggo. Ada yang tambah Ibu? Sudah? Nggih pun, nek sampean sungkan nang WA gak apa-apa. Pun Bapak Ibu hadirin, itulah apa yang telah kita terima pengajaran dinut tauhid dari Allah. Semoga menjadi satu ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita, keluarga dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.